Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video ini aku mau sharing tentang amalan dahsyat, teman-teman. Biasanya aku bahas sholawat, amalan dahsyat, dan kekuatan pikiran. Nah, untuk kali ini aku mau bahas tentang sambunglah tali silaturahmi, maka rezekimu akan mengalir deras. Bener gak sih, teman-teman? Dan aku udah alamin bahwa kalau kita menyambung silaturahmi, entah itu dimanapun, entah itu dengan keluarga, dengan teman, dengan relasi gitu ya, teman-teman. Pokoknya intinya adalah menyambung silaturahmi, maka semua pintu rezeki itu akan dibukakan lebar-lebar, teman-teman. Kok kayak gitu? Karena di dalam Islam sendiri, memanjangkan silaturahmi itu adalah memperluas ukhuwah Islamiyah. Maksudnya ya memperluas relasi, teman-teman. Jadi teman kita atau saudara kita yang kita kunjungi atau kita sapa walaupun hanya di media sosial, misalnya lewat via WhatsApp ya, assalamualaikum apa kabarnya gitu kan, atau menelpon, atau lebih bagus datang ke rumahnya gitu kan, sharing, ngobrol. Nah dari situ maka akan terbuka nih pintu rezeki dari mana aja, kan kita nggak tahu ya, teman-teman. Misalnya nih aku waktu itu ya, sering aja nih ya, waktu itu umur aku itu masih 25 dan belum ketemu jodoh ya. Nah aku sharing nih sama temen waktu itu, temen kuliah ya, tapi udah lama gak ketemu karena waktu itu kuliahnya di Bandung dan udah balik lagi ke kampung masing-masing. Tapi karena kita pengen memperluas atau mau menjaga silaturahmi, maka kita ketemu gitu ya, ya sharing aja gitu tentang kehidupan masing-masing. Dan teman aku itu ngenalin temennya yang udah kerja, dan itu jadi jodoh aku, teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu gitu kan, memperluas rezeki itu tidak hanya tentang uang ya, bahkan mungkin jodoh, bahkan mungkin ketenangan hati gitu ya, ketenangan jiwa, karena kita punya sahabat yang ada di kala kita butuhin, teman-teman. Jadi apakah teman-teman juga punya teman yang saling mengingatkan bahwasanya sesungguhnya orang yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, pada kebaikan, maka itu lebih baik daripada dunia ini, teman-teman. Jadi kalau kita manusia kan makhluk sosial ya, tidak luput dari kehidupan orang lain. Tidak akan kita berdiri sendiri, teman-teman. Dimanapun kapanpun ya kita harus bersosialisasi, jangan sampai ya mengerem diri aja gitu ya di rumah, malas kemana-mana, malas ketemu orang. Ya gimana mau maju kan pikiran kita, gimana mau maju kehidupan kita yang sebenarnya di dunia itu luas banget gitu ya, yang tadinya kita nggak tahu ya menjadi tahu karena ya kita sharing, kita berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen diluaskan nih rezekinya dan dipanjangkan umurnya, siapa kan yang nggak pengen ya dipanjangkan umurnya gitu. Nah makanya jalinlah silaturahmi, teman-teman. Tapi harus juga diperhatikan bahwa lingkungan itu memang sangat mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman. Apalagi mempengaruhi pemikiran kita. Ya contohnya aja, burung yang hijau pasti akan berkumpul dengan burung yang hijau. Dan ya seperti itu, kalau kita temenan deket sama orang yang jualan parfum, maka kita akan ikut kecium wanginya. Tapi apabila kita berteman sama yang nggak bagus lah itu ya, menjerumuskan, nah secara nggak langsung maka ya tidak akan jauh-jauh dari kehidupan seperti itu, teman-teman. Jadi carilah teman yang mengingatkan kita di kala kita salah, menegur kita di kala kita salah, dan menutupi aib kita atau membela kita di kala kita tidak ada, teman-teman. Jadi
jangan sampai walaupun misalnya teman kita menceritakan keadaannya, nah jangan sampai deh kita membuka aib tersebut, karena ya membuka aib itu sama aja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri, nggak mau kan. Jadi pokoknya teman-teman jaga silaturahmi supaya rezekinya diperluas oleh Allah. Dan itu sendiri itu hadis menurut Rasulullah teman-teman. Jadi barang siapa yang pengen luas rezekinya gitu kan, maka ya udah jalin aja silaturahmi, misalnya pergi ke pengajian, bertemu banyak orang yang insya Allah menuntun kepada kebaikan teman-teman. Jadi punya teman itu sungguh luar biasa ya, sungguh sangat menyenangkan hati gitu ya. Pada saat senang, pada saat sedih pun ya kita harus ada, kita harus saling mengingatkan teman-teman. Sampaikan walau satu ayat, bener nggak? Walaupun aku jauh banget nih dari, ya nggak ada yang sempurna teman-teman, tapi aku pengen mengingatkan aja supaya kita saling menjaga silaturahmi. Kemudian teman-teman, apabila teman kita lagi kesusahan, sebisa mungkin, ataupun tidaknya teman aja ya, entah itu saudara, entah itu orang tua, sebisa mungkin kita bantu. Membantunya tidak harus selalu dengan materi juga ya teman-teman, bisa dengan ilmu, bisa dengan semangat, menyemangati, bisa dengan senyuman gitu ya, senyuman yang tulus biar teman kita makin semangat gitu ya menjalani kehidupan, menjalani ujian yang sedang dilaluinya teman-teman. Nah jadi saling mengingatkan itu baik, kemudian menolong di kala susah, mengingatkan kebaikan-kebaikan gitu kan. Jadi jangan punya teman yang menjerumuskan, udah tahu nih kita salah gitu ya, nah tapi didiemin aja. Nah jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi mengingatkan untuk kebaikan itu menurut aku penting sih teman-teman. Dan orang yang berhati lembut adalah orang yang selalu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada hal yang baik dan hal yang enggak teman-teman. Ya supaya apa sih kita mengingatkan orang lain? Ya supaya Allah sayang, Allah mencintai kita, karena ya kita sudah menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia teman-teman. Nah jadi apabila nih teman-teman, apabila ada seseorang yang menyakiti hati gitu ya, ada teman kita yang mungkin hilaf, maka maafkanlah. Karena orang yang memutuskan silaturahmi itu amalannya nggak akan sampai teman-teman, walaupun orang itu rajin sholat, rajin ibadahnya gitu ya, ngajinya sering, tapi kalau satu hal ini nih, memutuskan silaturahmi, maka amalannya nggak sampai teman-teman. Jadi kan kita nggak mau ya udah beribadah gitu ya, tapi amalannya nggak sampai karena ya kita nggak memaafkan orang lain, kita memusuhi orang lain, kita memutuskan silaturahmi. Nah jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi di lingkungan kita ini jaga silaturahmi yuk, supaya hubungan kekeluargaan kita baik, kepada teman kita baik teman-teman. Dan siap-siap aja rezeki yang tak terduga mendatangi kita. Amin teman-teman. Makasih ya udah dengerin cerita ini, sharing ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe biar aku makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.